Para sahabat pembelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas teorema-teorema yang berlaku pada lingkaran. Teorema 2.1 ini adalah teorema hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kita tahu bersama adalah sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Pada kasus atau gambar yang diberikan, sudut kelilingnya adalah sudut A, CB, itu kita sebut dengan theta. Nah, sedangkan sudut pusatnya adalah sudut A, OB, ini berlaku 2 kalinya. Nah, bagaimana proses pembuktiannya? Coba kita lihat sekarang langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat garis dari titik O ke titik C. Ya, kita buat garis titik O ke titik C. Oke. Setelah kita buat garis dari titik O ke titik C, berikutnya kita pahami bersama bahwa O itu pusat. Menurut pengertian jari-jari, kalau O ke B itu adalah jari-jari, itu R, ya. O ke B R, O ke C juga R. Dengan demikian, segitiga C B O itu adalah segitiga sama kaki, ya, sama kaki. Akibatnya sudutnya sama. Sudut yang sama itulah sudut OB C itu sama dengan OC B, ya, sudutnya sama. Kalau sudutnya sama, kita bisa simpulkan di sini X, di sini X. Nah, berikutnya dengan langkah yang sama, segitiga AOC juga sama kaki, kita beri nama di sini Y, ini juga Y. Oke. Jadi sudut theta itu kita dapatkan adalah X tambah Y. Kita tahu bahwa sudut dalam segitiga itu adalah 180. Akibatnya, karena sudut 80, akibatnya sudut COB itu adalah 180 kurang 2X, sedangkan sudut COA 180 kurang 2Y, ya. Jika kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 360 kurang dalam kurung 2X, bisa kita tulis 2 dalam kurung X tambah Y. Artinya, kita tahu bahwa sudut satu keliling lingkaran itu adalah 360. Dengan demikian, sudut AOB itu haruslah 2 dikali X tambah Y. X tambah Y itu adalah sudutnya ACB. Dengan demikian, ini sama dengan 2 kali sudut ACB, ya. Jadi, terbukti bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, dengan syarat dia menghadap busur yang sama. Yang sama itu adalah ini di hadapannya. Nah, inilah proses pembuktiannya. Mengapa sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Kita lanjut ke penerapannya. Nah, ini salah satu penerapannya. Misalnya ada soal yang sederhana, bagaimana menggunakan hubungan sudut pusat sudut keliling. Pada masalah yang diberikan, di sini pusat lingkarannya O, kemudian besar sudut AOB, AOB itu 110. Yang ini 110. Kemudian yang ditanya adalah BDC, ya, berarti ini sudut kelilingnya yang ditanya. Jika sudut kelilingnya yang ditanya, berarti kita yang pertama bisa cari sudut pusatnya dengan langkah ini merupakan sudut lurus. Kalau 110 di sini tentu 70. Kalau di sini 70, pasti sudut ini adalah setengahnya, karena ini 2 kalinya sudut keliling itu 2 kali sudut pusat, tentu ini setengahnya. Jadinya sudut CDB, ya, sama dengan 1/2 dikali sudut COB, ya. COB. Dengan demikian ini 1/2 dikali 70, kita dapatnya 35 derajat.
Nah, jadi di sini 35 derajat. Nah, ini masalah 1. Nah, kita lihat lagi masalah yang kedua. Nah, ya, masalah kedua juga menggunakan hubungan sudut pusat sudut keliling. Nah, kita coba kalau masalah yang kedua itu kita diketahui sudut AOC ya, sudut AOC minor. AOC ini minor. Yang diminta adalah besar sudut ABC yang ini. Nah, ini yang diminta. Kalau di sini 100 derajat, yang menghadap dengan ABC itu kan AOC mayor. Nah, yang ini ya, yang mayor. Nah, untuk mencari AOC mayor, kita tahu satu putaran penuh itu adalah 360. Dengan demikian, yang ini nilainya 260 derajat. Kalau 260 derajat, sehingga hubungannya sudut ABC itu pasti setengahnya dari 260 derajat. 260 derajat, dengan demikian besarnya adalah 130 derajat. Nah, ini permasalahan kedua yang bisa kita selesaikan menggunakan hubungan sudut pusat sudut. Masih banyak masalah yang lain, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Baik, kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, di sini mengatakan bahwa sudut keliling pada setengah lingkaran membentuk sudut siku-siku. Yang dimaksud sudut keliling itu jelas ya, yaitu sudut ACB. Kita disuruh buktikan kalau AB-nya diameter, ini sama dengan diameter, kita disuruh buktikan bahwa sudut ACB itu sama dengan 90 derajat. Gimana proses pembuktiannya? Langkah-langkahnya yang pertama, kita menggunakan hubungan sudut pusat sudut keliling. ACB itu menghadap AB, busur AB ya. Penandanya ini A, ini B, menghadap busur AB. Dengan demikian, kita tahu ini sudut lurus 180. Nah, sudut AOB itu 180 derajat. AB. Nah, jadi dengan demikian sudut ACB sama dengan 1/2 dikali ya, sudut AOB ya, atau 180 derajat. Nah, perduanya dengan demikian ini 90 derajat siku-siku. Jadi terbukti kalau dia setengah lingkaran, membentuk sudut keliling pada setengah lingkaran ini pasti selalu siku-siku. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, ya, teorema 2.3 yang mengatakan bahwa dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur bersuplemen atau jumlahnya 180. Nah, di sini sudah diberikan bahwa sudut X tambah sudut Y itu 180 atau bersuplemen. Ya. Segi 4 tali busur ya, karena dibentuk segi 4 ini dibentuk dari 4 tali busur, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Nah, sekarang kita mau buktikan mengapa sudut berhadapan ini totalnya 180. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat jari-jari dari titik O, kita anggap sebagai O, ini O ke C, ya, dan O ke A. Ini jari-jari. Kalau di sini Y, di sini tentu 2Y. Ya, nah kita beri tanda. Sekarang yang kedua, jika di sini X, nah ini X, tentu yang di sini 2X, 2 kalinya. Dengan demikian, kita bisa simpulkan 2Y tambah 2X itu menghasilkan sudut satu putaran penuh atau 360. Kalau masing-masing kita bagi 2 berarti Y tambah X sama dengan 180 atau X tambah Y 180. Jadi terbukti. Nah, ini pembuktian sudut berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180. Kita lanjut ke berikutnya ya, ini penerapan. Kita bisa menggunakan penerapan ini untuk misalnya menyelesaikan masalah segi 4 tali busur.
ya. Nah, pada masalah ini kita diketahui sudut besar sudut ABC A, B, C itu 3x. Di sini nilainya 3x, kemudian ADC 5x tambah 20. Nah, kita diminta nanti menentukan nilai x-nya. Langkahnya ya sama seperti tadi, karena yang berhadapan 180, tentu kita langsung bisa tulis 3x tambah 5x tambah 20 sama dengan 180. Nah, di sini menjadi 8x sama dengan 160. X-nya tentu 20. Ini penerapan dari tadi sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Kita masih punya lagi beberapa teorema tentang lingkaran. Nah, ini teorema 2.4 yang mengatakan bahwa panjang dua buah tali busur pada sebuah lingkaran ya sama jika dan hanya jika jarak ke tali busur tersebut sama. Ya, maksudnya kalau ininya sama, panjang dua tali busurnya sama, maka jarak dari titik pusatnya sama. Atau sebaliknya, jika jarak dari titik pusat ke tali busur sama, maka panjang tali busurnya sama. Jadi pembuktiannya ada dua. Yang pertama, diketahui bahwa CD, ruas garis CD sama dengan panjang ruas garis AB. Ya, panjangnya AB. Nah, sekarang CD sama dengan AB, kita disuruh buktikan bahwa OM itu, ya, ruas garis OM sama dengan UN. Ya, itu yang disuruh buktikan. Maka akan jadi seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tetap seperti tadi, membuat jari-jari. Ya, jari-jari dari O ke C, kemudian dari O ke D, nanti buat lagi jari-jarinya dari A ke O, kemudian dari O ke B. Nah, ini jari-jarinya. Kita tahu semua jari-jari dalam sebuah lingkaran itu pasti panjangnya sama. Ini. Nah, jadi dengan demikian segitiga itu menurut teorema ya sisi. Jadi karena sisi OD sama dengan OB ya, kemudian OC sama dengan OA, dan terakhir CD sama dengan AB sudah diberikan, bahwa menurut teorema sisi dua segitiga, yaitu segitiga OAB itu kongruen dengan segitiga OCB ya, OCD. Dengan demikian garis tingginya sama. Dengan demikian UM pasti panjangnya sama dengan OM. Ya, garis tingginya sama. Kita juga bisa membuktikan dengan arah terbalik. Kalau OM-nya sama dengan UN, kita bisa buktikan bahwa CD itu sama dengan AB. Ya, karena jika dan hanya jika, berarti kita bisa buktikan bolak-balik. Ya. B. Proses pembuktiannya seperti tadi, kita buat dua garis ini. Kita tahu bahwa ini jari-jarinya sama, kita tahu ON-nya panjangnya sama, kita bisa buat menjadi hubungan sudut sisi sudut ya. Jadi bisa sudut sisi sudut. Mengapa sudut sisi sudut? Karena ini bisa juga menggunakan teorema sisi sudut sisi. Ya, sisi sudut sisi atau sisi sudut. Nah, boleh ya. Kalau sisi sudut bisa jelas ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan teorema OB. Pembuktiannya menggunakan OB itu sama dengan OD
D. Jelas, jari-jari. Yang kedua, ON sama dengan OM, sudah diberikan. Ya. Kemudian nanti sudutnya, karena jarak yang diberikan, jaraknya ini apotemanya diberikan, maka sudut DMO sama dengan sudut BMOM ya. Jadi sudut DMO sama dengan sudut ONB ya. Dengan demikian ini kongruen. Kalau kongruen berarti panjangnya MD sama dengan ini ya. Nah, karena sama jadi otomatis ini juga sama, membagi dua. Kenapa membagi dua? Karena dua segitiga ini juga kongruen. Dengan demikian jadi panjang tali busurnya sama, jarak dari pusat atau panjang apotemanya juga sama. Nah, inilah pembuktian dari teorema 2.4. Kita masuk ke teorema 2.5. Untuk membuktikan teorema 2.5, kita yang mengatakan bahwa hasil kali perpotongan dua tali busur adalah sama ya. Hasil kali yang dimaksud adalah AP dengan PB itu sama dengan CP dengan DP. Kenapa bisa sama? Ya, kita bisa buktikan nanti menggunakan teorema-teorema sebelumnya. Kita bisa buat garis seperti ini. Ya. Yang pertama, menurut teorema ya, ini kita buat dulu. Menurut teorema 2.1 bahwa sudut BAD itu pasti sama dengan ya, biar agak rapi, BAD itu pasti sama dengan sudut dari DCB. DCB ya. Nah, kenapa sama? Yaitu sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama. BD, ini DB ya. Nah, jadi dia menghadap sudut keliling, jadi ini besarnya sama. Kemudian yang kedua, sudut bertolak belakang itu besarnya juga sama. Ya, sudut APD itu sama dengan sudut CPD. Kenapa sama? Ya, sudut bertolak belakang. Kita sudah pelajari. Dengan demikian, segitiga dari CPB itu sebangun dengan segitiga dari APD. Kalau dia sebangun berarti kita bisa bandingkan. Sebangun itu kita bisa bandingkan. Ini kita sebut sebagai sudutnya hijau. Ya, ini sudut hijau. Nah, kita lihat di depan sudut hijau, masing-masing di depan sudut hijau itu AP berbanding di depan sudut hijau AP dengan CP ya. Nah, kemudian kita bandingkan lagi di depan sudut merah. Nah, di depan sudut merah yaitu PD dengan di depan sudut merah PB. Kalau kita kali silang, hasilnya menjadi AP kali PB sama dengan CP kali PD ya. Nah, jadi langsung terbukti bahwa AP kali PB sama dengan CP dikali PD atau DP. Kalau kita mengikuti AP dikali BP sama dengan CP dikali DP. Nah, jadi terbukti bahwa perpotongannya ini sama. Oke ya. Nah, ini untuk teorema 2.5. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, teorema 2.6 yang mengatakan bahwa jika P adalah titik di luar lingkaran, maka PC dikali PD sama dengan P. Ya, inilah biasanya dibilang power of point. Ya,
teorema ini disebut dengan teorema power of point. Kita bagaimana membuktikan bahwa PC kalau dikalikan dengan PD, nah itu sama dengan PA dikalikan dengan PB. Nah itu ya, gimana caranya. Langkah pertama kita lakukan adalah membuat garis bantu dari C ke B. Kemudian kita juga buat garis bantu dari A ke D. Nah, ini kita buat garis bantu dari A ke D. Jika kita anggap sudut yang di sini adalah alfa, nah ini alfa, maka sudut ini beta, ini beta. Karena menghadap busur yang sama. Dengan demikian, sudut PAD itu sama dengan sudut PCB ya, karena dia sama-sama berpelurus. Nah, jadi ini sama beta. Dengan demikian yang ini, yang sudut tumpulnya sama. Kalau sama, artinya segitiga dari PCB itu sebangun dengan segitiga PAD. Kalau dia sebangun, kita bisa bandingkan nanti. Dibandingkan misalnya di depan sudut hijau ya, panjang sisi di depan sudut hijau yang pertama adalah PA banding PC. Kemudian kita buat sudut misalnya kuning ya, ini kuning ya, kuning tidak terlalu tampak, kita misalnya ungu. Nah ini ungu, ini juga ungu. Nah, kalau di depan sudut ungu, karena tadi PA itu lebih dulu sebagai pembilang, kita sama dengan, sekarang kita berarti buat PD ya. Nah, PD berbanding PB. Kalau kita kali silang, ya tentu kita akan dapat PA kali PB sama dengan PC dikali PD. Dengan demikian terbukti. Oke, demikianlah teorema-teorema tentang lingkaran ya, yang bisa kita manfaatkan nanti untuk menyelesaikan soal-soal secara lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.